Eh, Kebetulan kemarin itu ada teman ke rumah, Gus. Jadi ya ngobrol-ngobrol, kemudian nggak tahu kok sampai bahas-bahas rukun Islam gitu. Hmm, Jadi mempertanyakan mereka kenapa kok mereka 5? nggak dulu mulainya dari rukun. Hmm, Itu rukun itu kan tiangnya Islam itu 5. Nah, berarti selama ini kebanyakan dari kita itu sudah tahu kalau rukun Islam itu 5, tapi tidak ada tidak ada apa ya, niatan atau kurang diseriusi bagaimana agar tiang ini bisa kokoh tetap berdiri. hmm. Nah, apa kira-kira penyebab atau mungkin apa ya istilahnya, kalau kebalikan dari rukun itu apa? Kalau kebalikan dari tiang itu apa? Kira-kira Ya, lah atau itu ininya lah apa totore atau apa tuh? iya rayap apa kayak Rayape itu. anu. Kalau kalau kayu itu ada Iya. rayap itu lah. Itu mayoritas kan tidak kita perhatikan. Iya. Terus pokoknya saya mulai kecil Islam, sudah merasa bersahadat, sudah sholat dan seterusnya. Tapi bagaimana agar sahadat saya ini dari waktu ke waktu lebih kuat, sholat saya Iya. ini itu kok tidak ada begitu. Hmm. Lah, karena tidak menemukan jawaban. Nah ini Yaitu keleresan panjenengan keletang-keletakan minimnya iki. pengetahuan tentang Iya. asal usul manusia. Asal usul manusia. Iya, asal usul manusia atau apa ya? Hal-hal yang merusak kefitrahan dan kemanusiaan manusia itu, bahwa selama nafas atau roh dikandung badan, di dalam diri kita ini ada 5 musuh yang sesungguhnya itu sangat nyata. Hmm. Itu dirasakan oleh siapa saja yang sudah akil baligh. Kalau laki-laki ditandai keluar mani, kalau perempuan darah haid. Selama akal sehatnya jalan, hati nuraninya tergerak, lambat laun akan menjadi nyata kelima musuh kita itu. 1 hawa, 2 nafsu, 3 setan, 4 hawa nafsu setan dunya menungso basyariah. Nah, ini hawa itu pengaruh lain dari selain selain Allah dan Rasulnya, itu disebut hawa. Ya, jelas buruk selain lah. Allah jelas buruk. Selain Allah jelas buruk. Pengaruh kekopean ini kan jelas buruk. Nah, Kan hawa iki. Hawa. Wedok. Tahu hawa. syahadat kita itu, Hmm. syahadat kita jika diumpamakan itu tiang, memang Dan salah satu rukun. salah satu rukun memang tiang, maka ini yang membuat keropos kemudian bisa rapuh dan runtuh. Yang meruntuhkan, yang mengeroposkan adalah hawa nafsu. Ada banyak hawa, ada hawa nafsu, ada hawa kalbu. Ini hawa nafsu. Hawa. Pengaruh jahat atau pengaruh buruk dari diri kita sendiri sesungguhnya, yang kemudian ini nyambung dengan selain Allah, selain cahaya Allah, cahaya Muhammad dan cahaya iman. Kalau dicontohkan itu seperti apa, Gus? Hawa itu tadi itu seperti apa? Ya, informasi apa saja yang kebenarannya yang tidak benar diterima. Korelasinya dengan merusak kekokohan sahadat itu Ya, di begini, mana? di Al-Ahdul Qadim,
di perjanjian awal, di zaman azali, roh kita telah bersaksi. Allah mengumpulkan semua roh sebelum menciptakan jasadnya. Semua roh dikumpulkan dan dibaiat alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua roh kompak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Kemudian melalui rahim ibu, air mani dan ovum itu berproses 9 bulan 10 hari, lahirlah kita. Roh kita diberi jasad. Setelah roh diberi jasad ini, menunggu berproses sampai akil baligh, kemudian janji kita yang sudah kita ucapkan, kita yang masih roh saja itu diuji oleh Allah ya untuk menepati janjinya itu. Ayo, buktikan kesaksianmu, wahai roh. Dulu engkau belum berjasad. Dengan tegasnya bala syahidna. Ayo sekarang buktikan itu. Ini setelah akil balik, laki-laki dan perempuan itu setiap saat hendaknya menyaksikan Allah atau menyaksikan cahaya Allah. Dan tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu dari Allah dan ke Allah. Kesaksian itu sudah diucapkan oleh roh kita, namun karena ada hawa, nah inilah ada pengaruh lain dari selain Allah dan Rasulnya, ya ini yang menjadikan kita, syahadat kita atau kesaksian kita itu kena totor, disadari atau tidak disadari, pengaruh itu sebenarnya kalau tadi setelah akil balik kemudian dituntut untuk membenarkan atau menyesuaikan atau menepati janji, membuktikan janji. Sementara di kondisi kita mulai lahir dan seterusnya, disadari atau tidak disadari, lah pengaruh itu sudah sedemikian mempengaruhi. Contoh anak-anak kecil. Iya, memang. Jadi ketika kecil itu sering kan kita goda, misalkan ki sandalku ya, nggak terima. Lah ini kan juga pengaruh. Iya, sangat. Lah sementara di kenyataan bagaimana kita menanamkan mulai kecil itu agar tidak kuku itu kan itu sama dengan pengaruh dari selain Allah itu. Iya. Itulah yang dimaksud Nabi kulu mauludin yuladun al-fitrah. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi. Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan suci. Namun kedua orang tuanya lah yang kemudian merusak kesuciannya itu dengan menjadi berkeyakinan yang keliru. Ini selama belum balik itu nggak dosa si anak itu, tapi orang tuanya yang dosa. Nah, yang kami maksudkan tadi pengaruhnya sudah sedemikian lama, kemudian untuk membalik pengaruh itu kan juga butuh waktu yang lama lagi. Ya, terutama dunia sosial kita. Ya. Ini kan dunia massa yang mengerubungi kita gitu ya. Nah, ini yang kita berhadapan dengan begitu, dengan seolah kita sendiri gitu, sendiri dengan kesepian gitu ya, karena berhadapan dengan massa yang besar gitu, mendorong kita kepada perbuatan duniawi tadi gitu. Seolah-olah sendiri, ini juga hawa. Padahal aslinya kita tidak pernah sekejap pun sendiri. Hawa itu ya. Ini hawa. Ya. Nah, itu pola pikir yang terpengaruh dari hawa nafsu. Padahal kenyataan yang sesungguhnya kita tak pernah sendiri. Sekejap tak pernah. Allah selalu barengi kita, menyertai kita. Nah, ya inilah
yang harus kita kenali musuh nyata dalam kita ini 5 tadi itu. Yang pertama Hawa. Mungsu siji kakean konco sewu kurang. Siji ini nafsu, tapi di dalam nafsu ini ada hawa, ada nafsu itu sendiri, ada setan kita, bukan setan orang lain, baik bangsa manusia atau jin, bukan, ya kesetanan kita dalam diri kita ini. Ada dunyo, kematerian kita, ya ini materi ini, kematerian kita ini, keduniawian kita. Ada lagi basyariyah, sifat kemanusiaan umum, bukan insaniah tapi basyariyah. Nah kalau seperti ini tuh kan sering Gus. Jadi saya mau berangkat ngaji, diojok-ojoki sama Cak Rowo, jadi setan itu. Kayak gitu itu. Ya bener. Bener setan memang. Iya. Jadi itu hawa setan. Artinya mempengaruhi bagaimana ketika seseorang ini punya niatan baik, dipengaruhi dan seterusnya. Ini kan hawa itu tadi, hawa setan ini tadi ya. Dan juga enggak, ini memang setan itu sifat. Iya. Sifat buruk, sifat jahat yang cenderung mencari teman. Gak gelem dhewe, golek kuwonco wae. Itu sifat di dalam diri kita ini. Asal penciptaan kita dari materi kita ini dari tanah air api angin. Ya, di dalam tanah air api angin ini ada sifat syaitan kita. Syaitan itu memang sifat. Segala sesuatu yang merusak itu disebut setan. Dan sifatnya lagi cenderung mencari teman, golek bolo. Kan nek orkesan iso ijenan. Sepi. Ayo. Pas zaman-zaman nekok botol lak gak enakane sen. Lah iya golek kanca. Dan juga orang sering ini mengatakan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya. Nah, urusan Allah sama manusia. Orang sering Padahal tidak bisa. Padahal tidak, iya betul. Tidak bisa. Sering jadi, wah ini aku udah sampai manusia gitu. Nggak bisa. Jadi Allah tinggalkan yang vertikal lain lagi. Ini sering dijadikan apa ya, pemisah gitu, bukan jadi satu kesatuan gitu. Ya itu memang ya sama dengan itu loh Pak. Pahaman di umum bahwa kalau ngaji itu urusan akhirat misalkan, kalau sekolah atau les yang belajar apa itu bukan urusan duniawi. Padahal ini kan satu kesatuan sebenarnya. Satu kesatuan. Iya. Kembali ke musuh 5 kita ini. Pertama hawa, kedua nafsu. Nafsu itu keakuan kita. Ya, aku manusia kita itu. Yang suka akon-akon, suka menang sendiri dan seterusnya, itu yaitu nafsu. Keakuan kita, eksistensi kita, aku dalam kita, yang itu bisa setelah taubat nasuha dan mujahadah mukabadah ini bisa berbalik menjadi anal haq, menjadi akunya Allah, zat yang maha nyata. Setelah taubatnya lulus, diterima.